Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuza, NIM 20112590. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. Langsung saja, secara terminologi, pengertian filsafat menurut para filsuf sangat beragam. Di sini menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Di Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang alam wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ibnu Rushd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Immanuel Kant mengartikan filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Sedangkan Aristoteles mengartikan filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal dan sampai pada hakikatnya. 1. Periode pertama. Negeri Hijaz tidak pernah memiliki latar belakang filosofis kecuali saat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Hijaz berada dalam kegelapan kebodohan yang membelenggu. Namun munculnya Islam, cahaya rasionalitas dinyalakan di negeri itu. Ayat-ayat pertama diwahyukan berbicara tentang isu-isu seperti membaca dan menulis, pengetahuan dan kebijaksanaan, penciptaan, dan antropologi dalam suatu cara yang akan mengantarkan manusia untuk berpikir dan meningkatkan kesadarannya. 2. Periode kedua. Matahari hikmah dan pengetahuan mulai memudar pada kegelapan abad pertengahan di barat. Namun ia naik di timur baru atau Islam dengan kontemplasi dan pemikiran serta perluasan Islam, dengan interpretasi teks-teks dan dogma-dogma keagamaan yang beragam. Tak bisa dipungkiri bahwa juga karena kepentingan egois sehingga banyak melahirkan perselisihan yang beragam. Dengan fondasi-fondasi dan proposisi dan ajaran Islam, implikasinya muncullah mazhab-mazhab filsafat dan teologi Islam yang berbeda. Meskipun demikian, akan tetapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyandarkan proposisi-proposisi dan ajaran secara rasional. 3. Periode ketiga. Tumbuh kembangnya filsafat dan pengetahuan di dunia Islam. Budaya Islam yang kaya menarik sains-sains di seluruh dunia. Pencapaian intelektual dari berbagai manusia dan bangsa serta warisan-warisan kebudayaan dan bangsa-bangsa Yunani, Iran, Alexandria atau Iskandaria, Mesir, dan India kuno diterjemahkan secara ekstensif ke dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa ilmiah dan bahasa dunia muslim.
Bahkan sampai sekarang, gerakan penerjemahan dimulai pada paruh kedua masa Mansur Abbasi pada tahun 136 sampai 158 atau 754 sampai 775 dan mencapai titik kulminasinya di abad ketiga dan mulai menyusut pada akhir abad keempat. Sejajar dengan ekspansi yang cepat dari gerakan penerjemahan dan setelah perkembangan Bait al-Hikmah atau Garaha Wicaksana yang diperintahkan oleh Al-Ma'mun dan dikepalai oleh Yahya bin Mansur bersama munculnya para filosof seperti Abu Yusuf Yaqub al-Kindi. Yang getol dilakukan adalah penyerapan elemen-elemen hikmah dari peradaban lain ke dalam sistem intelektual Islam dimulai. Karenanya fondasi-fondasi tersebut disiapkan bagi kebangkitan periode keempat, rasionalitas Islam. 4. Periode keempat. Kemudian pada periode keempat ini, khususnya pada paruh kedua, dikenal karena kehadiran sejumlah filsuf yang diakui dan terkemuka, seperti Al-Farabi yang dikenal sebagai Abu Nasir di barat, dan Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna. Dunia filsuf ini membawa rasionalitas Islam ke titik tertinggi dalam kekokohan dan kesempurnaannya. Keduanya berhasil menyintesiskan capaian-capaian filosofi Yunani Alexandria dengan ajaran-ajaran keagamaan Islam dan dengan kekuasaan pikiran yang jenius mereka. Mereka tak tertandingi. Mereka mendirikan dan menyodorkan sistem filsafat yang kokoh selama berabad-abad. Karya dan pemikiran-pemikiran mereka berdua menyuapi timur Islam dan barat. 5. Periode kelima. Setelah perlawanan Ibnu Rushd terhadap gerakan anti-filsafat dan logika, maka barat menganggap telah berakhir masa rasionalisme dalam ajaran Islam. Anggapan ini ternyata meleset karena rasionalisme Islam justru semakin bersinar di belahan dunia Islam yang lain. Karena ternyata di dunia Islam yang lain filsafat sedang bangkit dengan kehadiran hikmah muta'aliyah yang dicetuskan oleh Mulla Sadra, filsafat iluminasi. Namun sebelum Mulla Sadra, lahir sosok Suharwardi dengan kekhas konsep iluminasinya. Suharwardi dilahirkan di Aleppo, di Suriah pada 1154 dan ia dihukum mati oleh Sahaladin pada tahun 1191 karena Suharwardi dituduh kafir dan demi menjawab para tuntutan kaum teolog maupun fuqaha. Di Suharwardi, upaya yang dilakukan adalah untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya selaras dengan metode paripetatik konvensional, hikmah al-muta'aliyat. Kemudian periode kelima, inilah periode di mana perjalanan rasionalitas Islam dan filsafat diwarnai oleh filosof terkemuka, yakni Mulla Sadra. Dan dalam periode ini, Mulla Sadra memberikan pengaruh besar dalam perjalanan perkembangan filsafat Islam. Secara keliru, sebagian orang mempercayai bahwa karya Mulla Sadra merupakan suatu adaptasi yang cerdas, namun tidak inovatif dari pemikiran peripatetik dan secara khusus dari mazhab Ibnu Sina. Demikian pula yang lainnya menganggap mazhab Mulla Sadra sebagai perluasan dari mazhab iluminasionis, secara khusus filsafat Suharwardi.
Baiklah, dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan filsafat Barat abad pertengahan tahun 476 sampai 1492 Masehi bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.